Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, mata kuliah Audit Teknologi Informasi, saya akan menyampaikan materi pertemuan kedua yang membahas tentang pendekatan audit teknologi informasi. Sebagaimana yang kita bahas dari minggu sebelumnya atau dari pertemuan pertama, kita telah memahami atau membahas konsep-konsep dasar tentang apa yang dimaksud dengan audit teknologi informasi. Sedikit saya review, jika audit teknologi informasi, audit itu tidak hanya tentang audit keuangan atau audit tentang laporan keuangan, tapi bisa kita terapkan audit itu pada teknologi informasi. Ketika kita berbicara tentang teknologi informasi, berarti ada aplikasi dan ada atau sistem informasi yang digunakan dan ada sarana prasarana seperti jaringan yang digunakan untuk diaudit. Tentunya yang digunakan oleh sebuah instansi atau sebuah organisasi ya nantinya. Nah, ada beberapa jenis pendekatan untuk audit teknologi informasi yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah pendekatan temuan, yang kedua adalah pendekatan kendali. Pendekatan temuan itu adalah exposure approach. Ini yang pernah saya singgung pada minggu sebelumnya, ya. Jadi dari permasalahan-permasalahan pada saat diaudit itu akan menjadi sebuah temuan-temuan yang akan dilaporkan pada manajemen, ya. Itu salah satunya. Nah, di sini dikatakan ada dua ya, pendekatan temuan dan kendali. Pesatnya perkembangan dunia komputer diikuti dengan peningkatan pengetahuan auditor. Ternyata mengandung dua perlakuan terhadap komputer. Ingat kemarin kita pahami kembali istilah-istilah auditor. Auditor di sini adalah orang yang melakukan audit. Kita sebut auditor ya di situ. Jadi orang atau lembaga yang melakukan audit itu kita sebut dengan auditor. Dua perlakuan terhadap komputer yang pertama adalah komputer dipergunakan sebagai alat bantu auditor dalam melaksanakan audit. Yang kedua, komputer dijadikan sebagai target audit karena data dientry ke komputer dan hasilnya untuk menilai kehandalan pemrosesan dan keakuratan komputer. Jadi ada dua fungsi ya komputer di sini pada saat melakukan audit teknologi informasi. Yang pertama adalah sebagai alat bantu audit. Ya. Jadi kita mengaudit itu juga menggunakan komputer ya di sini ya. Tentu kan aplikasi atau sistem yang dijalankan itu harus ada jaringannya ya, atau jaringan komputer ya, baik lokal area atau jaringan internet. Yang kedua, komputer dijadikan sebagai target audit. Jadi jaringan, sistem informasinya, tentu kan diinstal ya atau dijalankan pada sebuah komputer. Nah, jadi targetnya itu adalah eh, yang kedua bisa komputer ya. Jadi komputer bisa sebagai alat bantu dan komputer sebagai target audit ya di sini. Kelompok pendekatan audit teknologi informasi dalam berjalannya evaluasi tersebut, maka muncullah pendekatan audit teknologi informasi di kategorian di sini juga dalam tiga kelompok. Auditing around the computer, yang kedua audit with the computer, tiga adalah audit from the computer ya. Secara sederhananya tadi ya, eh, komputer sebagai alat bantu ketika melakukan audit dan komputer juga bisa dijadikan eh, tadi ya target audit lah gitu ya. Ada tiga kategori strategi ketika auditing the computer ya. Tes data approach, dua parallel simulation, tiga adalah embed audit module approach ya. Beberapa yang saya ketahui tes data approach adalah ketika kita coba menginput data pada sebuah sistem yang sudah digunakan pada sebuah instansi atau pada sebuah organisasi ya.
Eh, kan sistem itu memproses berdasarkan inputan data. Jadi ketika diinput data, luarannya sesuai yang diharapkan atau tidak, atau misalnya yang ke bentuk lainnya adalah apakah ada permasalahan ya. Misalnya eh, user atau password yang diinput oleh si user itu mudah dibaca atau mudah ditebak oleh orang lain. Karena secara segi keamanan, data username dan password itu harusnya apa ya, lebih rahasia gitu ya. Yang kedua adalah bentuk parallel simulation di sini ya, mengaudit melakukan secara mungkin ya bisa secara bersamaan ya simulasinya ya. Yang ketiga adalah embed audit, modul approach ya. Jadi eh, beberapa modul atau ada beberapa bagian biasanya dalam sebuah sistem itu bisa dilakukan pemeriksaan atau bisa melakukan audit. Nah, adapun metode audit dalam teknologi informasi, metode dalam proses audit teknologi informasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, metode pemahaman, kedua evaluasi kendali, tiga menilai kepatuhan, dan yang keempat penilaian risiko. Ya, jadi dalam melakukan audit teknologi informasi, langkah-langkah yang pertama adalah metode pemahaman. Jadi memang dari awal seorang auditor itu nanti dituntut memiliki ya pemahaman ya. Tentu pemahaman tentang apa ya? Komputer, terus sistem informasi, terus teknologi informasinya atau perangkat yang digunakan nantinya. Nah, itu. Kedua adalah evaluasi kendali ya. Bagaimana bentuk pemeriksaan, bagaimana bentuk pengecekan ya, nanti dievaluasi lah itu ya. Itu harus punya. Berarti harus sebenarnya biasanya kadang menyiapkan bentuk-bentuk parameter-parameter yang akan dicek pada sebuah sistem itu sudah ada atau belum, atau ya sudah ada atau belum yang pertama, atau jika sudah ada selesai pemeriksaan atau tidak ya. Nah, itu terkait dengan penilaian kepatuhan tadi ya, menilai kepatuhan ya. Keempat, penilaian risiko ya. Jadi ketika terjadi masalah, bentuk risikonya itu besar, kecil, sedang, atau ringan gitu ya misalnya ya. Jika ringan nanti kan itu terkait dengan solusi yang akan diusulkan jika terjadi masalah ya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut terkait dengan metode pemahaman ya. Pertama, mendokumentasikan aktivitas mendasari kontrol objektif. Kedua, melakukan wawancara dengan manajemen dan staf untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan bisnis dan risikonya. Nah, melakukan wawancara. Berarti eh, pihak auditor ya melakukan wawancara ya dengan pihak manajemen dan staf atau yang orang-orang yang mengoperasikan sistem tadi ya, yang mengoperasikan tadi kebutuhan bisnisnya dan risikonya. Kebutuhan bisnis berarti terkait proses bisnis yang ada di instansi itu ketika dikomputerisasikan seperti apa ya. Tuh. Yang ketiga adalah mendokumentasikan proses yang berhubungan dengan sumber daya teknologi informasi, terutama yang dipengaruhi oleh proses yang direview. Jadi mendokumentasikan atau merekam atau menyimpan ya sumber daya teknologi informasi. Ya, sumber daya teknologi informasi berarti di situ ada perangkat komputer, perangkat jaringan yang digunakan, aplikasi atau sistem yang digunakan itu didokumentasikan ya. Langkah kedua adalah evaluasi kendali. Di sini ada beberapa penilaian keefektifan, mengevaluasi kesesuaian kontrol, tiga melakukan proses dokumentasi, keempat simpulkan sesuai tingkat kontrol objektif. Jadi menilai keefektifan. Caranya sudah benar, sistem yang digunakan hasilnya sudah tepat atau belum, sudah efektif atau belum. Nah, itu ya. Langkah ketiga yaitu adalah menilai kepatuhan. Di antaranya
menjamin kontrol measure yang ditetapkan. Kedua, mendapatkan bukti langsung dan tidak langsung untuk item atau periode yang dipilih. Tiga, melakukan review terbatas tentang kecukupan proses yang disampaikan atau di deliverable ya. Empat, menentukan tingkat pengujian substansif dan kerja tambahan yang dibutuhkan untuk menyediakan jaminan proses IT adalah cukup ya di sini. Nah, ini adalah menilai kepatuhan ya. Yang keempat adalah menilai risiko. Ya, risiko berarti kan bentuk ancaman-ancaman ya misalnya ya atau ya ancaman-ancaman yang akan terjadi eh selain itu ya selain ancaman-ancaman bentuk dari kesalahan-kesalahan itu resikonya apa ya nanti ya atau imbasnya ya atau efeknya ya itu. Pertama, memperkirakan risiko dari kontrol objektif yang tidak dipenuhi dengan menggunakan teknik analitik dan atau mengkonsultasikan sumber-sumber alternatif. Dua, mendokumentasikan kelemahan kendali serta ancaman dan kerawanan yang dihasilkan. Jadi, contoh seperti tadi ya. Misal, salah satu bentuk risiko dari kekurangan atau bentuk temuan masalah misalnya jika ada seorang staf yang sudah berhenti atau sudah pindah kerja tapi masih hak akses di situ, bisa memiliki user dan password. Sehingga itu adalah ada bentuk kerawanan yang bisa ditimbulkan ya, atau risiko-risiko dengan dia bisa mengakses masih karena tidak langsung otomatis ketika dia keluar atau resign dari instansi itu seharusnya udah stop hak aksesnya ya juga. Contohnya sederhana seperti itu. Tiga, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan dampak yang potensial atau maupun aktual. Potensial mungkin yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, ya aktual lah gitu ya. Empat, menyediakan informasi komparatif misalnya melalui benchmark ya. Dengan cara misalnya komparatif, membandingkan ya, mengkomparasikan, menjadikan misalnya jika eh, user dan password misalnya passwordnya yang mudah dibaca atau database yang mudah diakses. Nah, itu dibandingkan akan terjadi dengan apa misalnya resikonya ya. Konsep resiko di sini agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan seharusnya, maka perlu ada pengawasan. Salah satu bentuk cara pengawasan ialah yang disebut dengan sistem pengendalian intern, internal control system yang melekat pada sistem dan prosedur organisasi tersebut. Jadi dari teknologi informasi itu perlu adanya pengawasan, ya, perlu adanya audit memang ya, agar selalu berjalan dengan sesuai yang seharusnya perlu ada diawasi ya. Jadi sistem yang sudah berjalan itu tetap perlu diawasi ya. Karena dengan apa, mengawasi itu tadi nanti akan ketemu bentuk-bentuk kekurangan tadi ya. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tadi bisa menjadi solusi untuk perbaikan ya. Gitu. Jenis-jenis risiko yang pertama adalah risiko bisnis ya. Risiko bisnis adalah risiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal ya. Internal, eksternal ya. Internal ya dari dalam sebuah instansi atau dari sebuah perusahaan. Eksternal bisa dari luar instansi atau dari luar perusahaan. Karena kalau internal kita bahas tadi, kalau internal berarti yang di situ siapa? Staf dan pimpinan atau manajemen. Tapi kalau eksternal ya bisa dari kompetitor, masyarakat, bisa dari pemerintah ya, atau dari pengguna-pengguna yang tidak berhak lainnya itu dari eksternal ya. Dua adalah risiko bawaan, inherent risk ya. Risiko bawaan ialah potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat pada suatu kegiatan. Jika tidak ada pengendalian internal, misalnya ya, kegiatan kampus apabila tidak ada absensi, kehadiran kuliah akan banyak mahasiswa yang cenderung tidak disiplin karena tidak ada absensi ya, tidak ada pengawasan di situ ya. Tuh. Tiga, resiko pengendalian atau kontrol risiko. Dalam suatu organisasi yang baik, seharusnya sudah ada risiko assessment. Assessment, jadi sudah ada
parameter-parameter yang digunakan untuk melakukan eh, pengecekan atau melakukan evaluasi ya. Itu sudah sudah diadopsi atau sudah dijalankan atau belum. Jika sudah dijalankan, seperti apa bentuknya? Masih ada kekurangan atau tidak ya? Yang keempat adalah resiko deteksi, detection risk. Risiko deteksi adalah risiko yang terjadi karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error ya, yang cukup materialitas atau adanya kemungkinan fraud. Contoh fraud itu misalnya bentuk penyalahgunaan ya. Lima adalah audit risk ya. Risiko audit sebenarnya adalah dari inherent risk, control risk, dan detection risk. Risiko audit adalah bahwa hasil pemeriksaan auditornya ternyata yang belum dapat mencerminkan keadaan yang sungguh. Nah, ini risiko audit juga bisa ditimbulkan hasil dari auditor itu belum mencerminkan atau meleset ya gitu ya. Tidak sesuai gitu ya. Itu bisa saja terjadi ya. Yang kelima adalah eh, risiko audit sebenarnya adalah kombinasi dari inherent risk, control risk, dan detection risk. Risiko audit adalah risiko bahwa hasil pemeriksaan auditornya ternyata belum dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Jenis risiko menurut John dan Rama ya, di sini dikatakan dalam penelitiannya, dalam bukunya F.L. John dan D.V. Rama pada 2003 halaman 127 sampai 134 tidak membahas masalah bisnis risk tetapi menyebut risiko pelaksanaan yang mungkin lebih sempit ruang lingkupnya. Ya. John dan Rama berpendapat risiko pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam empat jenis: execution risk, information risk, asset protection risk, dan performance risk. Ya, itu yang diungkapkan oleh John dan Rama. Nah, dijelaskan di sini execution risk ya itu adalah risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sesuatu yang seharusnya dilaksanakan. Jadi, risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya ya. Jadi, jika sesuatu yang dilaksanakan itu tidak tercapai, ya apa risikonya? Ya, itu. Yang kedua adalah information risk. Risiko informasi yang dimaksud oleh John dan Rama ini ialah dengan risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan data informasi. Risiko terjadi waktu mencatat atau entry data. Ya. Tiga adalah aset protection risk. Ya. Risiko yang berkaitan dengan safeguarding aset ini ialah kerusakan, hilang, atau aset tidak digunakan seperti yang seharusnya, maupun risiko yang dapat timbul terhadap aset perusahaan akibat keputusan yang salah ya. Dan yang keempat adalah performance risk ya. Performance risk di sini adalah performance risk di sini adalah risiko kinerja ini adalah berkaitan dengan kinerja pegawai atau kinerja perusahaan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai tujuan atau standar ukuran yang sudah ditetapkan. Nah, ini performance ya. Di terkait performance pada hakikatnya yang bertanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada pada stakeholder, dan stakeholder adalah para pengurus perusahaan yang menurut undang-undang perseroan terbatas di Indonesia ialah para anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris. Dalam pelaksanaan sehari-hari yang melakukan tugas operasional ialah para manajer tingkat menengah
Jadi dari pimpinan menengah ke bawah ya. Itu adalah operasional kita sebutnya ya. Nah, karena tadi ya operasional terus kebijakan, kebijakan itu menengah ke atas. Kebijakan biasanya terkait dengan rencana-rencana strategis dari sebuah perusahaan itu yang menjalankan misalnya supervisor, manager, dan sedangkan kegiatan sehari-hari yang terkait dengan operasional itu adalah para stafnya yang melaksanakan ya. Yang kelima adalah IT security risk terkait resiko keamanan ya. Itu ya ancaman-ancaman terkait dengan keamanan data, keamanan basis data ya itu perlu ada risikonya ya. Jika itu tidak dilaksanakan, apa risiko yang muncul? 6. Continuity risk. Continuity risk berkaitan dengan tersediaan stabilitas atau availability, backup site, backup file. Ya. Itu bagaimana jika kita tidak memiliki backup data? Bagaimana jika sistem tidak ada recovery? Risiko apa? Misalnya, ya ketika tidak terjadi kehilangan data, itu eh, bisa saja resikonya ya kita tidak punya backup di situ ya. Kita harus mengulang dari awal berarti kan gitu ya. Kita tidak punya backup ya itu. Makanya perlu adanya backup ya pengamanan dengan bentuk backup data ya. Recovery jika terjadi kerusakan sistem bagaimana bentuk perbaikannya. Nah, itu perlu ya disediakan ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya audit resiko ya. Audit resiko merupakan eh, resiko kemungkinan yang audit eksternal memberikan opini yang salah terhadap fairness laporan keuangan audit. Jadi tadi ya, eh, audit yang dihasilkan oleh auditor bisa saja juga salah gitu ya. Bisa saja tidak sesuai ya, misalnya seperti itu. Risiko ini sangat berbahaya karena auditor sudah memberikan opini dan rekomendasi karena tidak sesuai ya tadi. Things are okay and fine but there are not. Nah, mungkin dianggapnya sudah sesuai. Mungkin dianggapnya sudah dilakukan audit, tapi hasilnya itu tidak sesuai. Nah, itu bisa berbahaya. Nantinya bisa ancamannya tidak membuat perbaikan malah ya, gitu ya. Tuh, tuh. Nah, itu yang perlu Anda pahami atau Anda cermati ketika melakukan audit ya mengaudit teknologi informasi ya pendekatan audit teknologi informasi tadi ya ancamannya resikonya ya itu yang perlu kita pahami. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan dua ya. Mudah-mudahan bisa membawa tambahan wawasan kepada kalian. Sekian dari saya untuk video pembelajaran pertemuan kedua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.